Oke, welcome to day 9. Ya, kembali lagi sama gue Afri Gen Z, Finance Coach yang 30 hari ke depan akan kupas tuntas diskusi keuangan Defense Week. Ya, oke, jadi seperti yang kita diskusikan kemarin ya, jadi kemarin tuh kita ngebahas terkait utang digital. Ya, PR-nya inget nggak bahwa kemarin gue kasih PR buat kasih semua list utang-utang digital lu, semua utang-utang paylater, utang-utang pinjol, utang-utang yang lain itu di list untuk kita bisa ngecekin berapa banyak utang-utang kita gitu. Nah, setelah kita susun berapa utang-utang kita dan sebagainya, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita bikin strategic plan untuk ngalahin mereka semua gitu. Pertama, gue akan jelasin dulu nih teman-teman. Ada 2 metode yang sering dipakai untuk fokus ngebayarin utang gitu. Apa aja metodenya? Pertama, metodenya namanya metode snowball effect ya, atau metode bola salju. Dan yang kedua ada metode debt avalanche. Susah banget tuh. Atau kita sebut sebagai longsoran utang gitu. Nah, sebagai coach lu, gue nggak cuma ngasih tahu gimana caranya, tapi gue akan bantu untuk menjelasin apa aja pro dan cons-nya dari masing-masing metode-metode itu dan mana metode yang paling cocok sama kepribadian. Oke, langsung tanpa basa-basi kita masuk ke pembahasan pertama, metode bola salju. Oke, jadi untuk metode bola salju ini sebenarnya simpel ya teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman kemarin ngurutin gitu ya, kita punya utang-utang apa aja, mungkin utangnya lebih dari 1 ya, ada 2, 3, 5 gitu kan. Hal pertama yang paling dilakukan di metode bola salju itu adalah start small gitu ya. Kita lihat mana utang yang paling kecil sampai utang yang paling besar gitu. Jadi yang kita lihat adalah nominalnya dulu gitu. Jadi nggak peduli bunganya gimana, tapi yang kita prioritaskan adalah nominalnya dulu. Terus gimana setelah diurutkan, fokus kita adalah kita bayar dari yang paling kecil ke yang paling besar gitu. Jadi ketika kita udah punya duit gitu, ketika kita gajian atau kita dapat bonus gitu kan, hal pertama yang kita lakukan adalah kita fokus untuk serang utang yang nominalnya kecil dulu gitu. Nah, kenapa ini efektif gitu buat sebagian teman-teman? Itu karena namanya social psychology gitu, bahwa yang awalnya kita punya 5 utang misalnya. Nah, ketika kita punya uang, kita bayar yang paling kecil dulu, mungkin utang kita bisa langsung lunas gitu. Beda sama kalau kita bayar yang gede, mungkin nggak terlalu kerasa ya, tapi kalau yang kecil dan yang awalnya lagi kita punya 5 utang, sekarang utang kita jadi 4 gitu. Ini bikin momentum dan dapat boost motivation lo, punya semangat gitu ya. Jadi itu buat bikin lo lebih powerful ke depannya gitu. Oh, utang gue yang awalnya 5 jadi 4, yang awalnya 4 jadi 3 gitu kan. Nah, ini buat teman-teman yang butuh boost motivasi gitu. Dan ini cocok banget buat teman-teman yang butuh kemenangan-kemenangan kecil dan butuh output yang cepat gitu. Kelebihannya apa? Kelebihannya yang tadi, bikin semangat, terus gampang banget diikutin dan dapat quick wins namanya, kemenangan kecil yang membuat kita wah ayo lagi dan sebagainya. Yang kedua, cons-nya apa? Kelemahannya gitu ya. Kelemahannya secara mathematically mungkin yang bunganya yang nominalnya kecil itu bunganya mungkin bukan yang paling besar. Jadi ini bakal bikin lu semangat, lu merasa happy karena jumlah utang lu jadi berkurang, tapi mungkin bayar bunga yang dikeluarkan akan lebih banyak. Itu yang pertama tadi, metode bola salju. Yang kedua adalah metode yang lebih pakai logical thinking ya dan mathematical thinking, namanya metode longsoran hutang. Nah, ini yang bakal money saver lu banget gitu ketika lu menggunakan strategi ini gitu. Oke, ini cocok buat orang-orang yang lo mainnya seneng sama logika dan lo seneng hitung-hitungan dalam terkait bunga gitu. Caranya gimana? Ya namanya metode longsoran, lo pertama rinciin dulu, lo urutin dulu lo punya utang. Nah, terus dari urutan itu lo urutkan mana yang paling bunganya paling tinggi. Gitu, dari yang paling tinggi, misalnya bunga kartu kredit, bunga pinjol gitu kan, yang sampai 20%, 30% setahun.
itu yang lo utamain, baru yang paling bawah mungkin yang utang-utang yang nggak ada bunganya misalnya. Nah, ini setelah lo fokusin bayar yang bunganya paling tinggi dulu. Gitu kan? Ketika lo punya yang bunganya 30% dibanding yang 10%, lo fokusin yang 30% dulu. Nah, secara mathematically, ini adalah metode yang paling hemat dan yang paling banyak bisa menekan jumlah beban bunga yang lo bayar. Gitu. Itu kelebihannya. Jadi plusnya lo jadi hemat duit untuk membayar beban bunga yang lebih sedikit, dan pasti total yang lo bayarin jadi lebih sedikit dan bisa lebih cepat buat bayarnya. Yang kedua, ini butuh disiplin yang tinggi. Beda yang tadi metode snowball yang dari kalau lo bayar yang kecil dulu bisa langsung lunas. Nah, kemungkinan besar ketika lo bayar yang bunga percentage-nya gede dulu, itu nggak langsung lunas. Jadi utang 5 tetap 5 gitu kan, yang lebih sedikit aja. Nah, itu yang bikin lo nggak dapat tuh kemenangan kecilnya, dan ya lo harus dapat motivasi internal sendiri gitu. Jadi secara hitung-hitungan kayak gitu, jadi ada metode bola salju dan ada metode longsoran utang gitu. Jadi that's no 100% hal yang benar gitu ya. Jadi metode, mau itu metode bola salju, mau itu metode longsoran utang, itu dua-duanya sesuai sama kepribadian lo gitu, asalkan dilakukan secara konsisten. Itu panduan dari gue. Jadi kalau lo sendiri masuk metode yang mana nih? Apakah masuk metode bola salju atau masuk metode longsoran hutang? Itu. Yang penting kata kuncinya adalah disiplin dan jangan nambah utang baru dulu gitu ya. Jadi percuma kan kita fokus nih bayar pakai longsoran utang, tapi utangnya nambah terus gitu. Yang apalagi utang-utang yang bad boys, yang enggak produktif, utang-utang konsumtif. Itu dengan ini kita harus punya fokus untuk menekan utang-utang konsumtif kita gitu. Jadi lo tim yang mana, bola salju atau longsoran hutang? Boleh tulis di kolom komentar. Jadi setelah itu kita tahu untuk metode defense kita, dan kita gimana caranya kita bisa nyerang utang-utang kita gitu. Itu buat hari ini. Buat besok kita bakal bahas mengenai pentingnya memiliki dana darurat dan kenapa ini jadi sesuatu yang wajib sebelum kita ngomongin investasi atau aset-aset yang lain gitu. Seperti biasa, kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa klik like, komen kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, dan subscribe untuk nggak ketinggalan video-video yang lain gue berikutnya gitu. Sekian buat hari ini, kita ketemu lagi besok. Thank you.